Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai gerak melingkar untuk part yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai gerak lurus. Berarti gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Kalau gerak lurus itu lintasannya berupa garis lurus, berarti gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Jadi jika misalkan ada sebuah benda yang bergerak pada lintasan berupa lingkaran, bergerak melingkar, maka dapat kita nyatakan bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, atau kalau dalam radian itu satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Berarti 2pi radian itu sama dengan 360 derajat, sehingga kalau ditanyakan pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi satu putaran penuh itu 360 derajat atau 2pi radian. Berarti kalau 2pi radian itu sama dengan 360 derajat, pi radiannya sama dengan 180 derajat. Besaran-besaran pada gerak melingkar yang kita bahas pertama itu adalah periode dan frekuensi, di mana periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan, T besar itu lambang untuk periode, T sama dengan T per N, waktu dibagi dengan jumlah putaran. Sedangkan frekuensi itu adalah banyak putaran dalam satu sekon. Sehingga kalau kita masukkan dalam persamaan, F sama dengan N per T. Jadi kebalikan dari periode. F sama dengan jumlah putaran dibagi dengan waktu. Jadi hubungan antara periode dan frekuensi itu sama dengan T itu sama dengan 1 per F, atau F itu adalah 1 per T, di mana T adalah periode, satuannya sekon, kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz, dan N adalah banyak putaran, T itu adalah waktu, satuannya sekon. Jadi T besar itu untuk periode, T kecil untuk waktu. Sebelum kita membahas mengenai besaran pada gerak melingkar yang lainnya, kita bahas dulu hubungan gerak lurus dan gerak melingkar. Di dalam gerak lurus itu ada besaran-besaran, ada S, jarak. Di dalam gerak melingkaran juga ada besaran, itu adalah theta posisi sudut, di mana hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkarnya, S itu sama dengan theta dikali R. Kemudian di dalam gerak lurus itu ada V, kecepatan linier. Maka di gerak melingkar itu ada omega, kecepatan sudut. Hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar, V sama dengan omega dikali R. Kemudian di dalam gerak lurus itu ada A, percepatan. Di dalam gerak melingkar ada alfa, percepatan sudut. Sehingga hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkarnya, A sama dengan alfa dikali dengan R, di mana S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter, kemudian V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon, A adalah percepatan linier, satuannya meter per sekon kuadrat, theta itu posisi sudut, satuannya radian, omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, kemudian alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat, dan R adalah jari-jari lintasan, satuannya meter. Kita bisa lihat di gambar, di mana misalnya ada benda yang bergerak melingkar, kita bisa lihat di dalam gambar, maka arah dari kecepatan linier V itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Sedangkan gerak
melingkarnya lintasan lingkaran melingkar itu adalah kecepatan sudutnya omeganya. Jadi yang perlu kita ingat, kecepatan linearnya itu selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya, kemudian gerak melingkarnya itu adalah arah dari kecepatan sudutnya. Kemudian omeganya itu dapat kita cari dengan kecepatan sudutnya itu dapat kita cari dengan 2pi kali F atau 2pi per T. Kemudian kita bahas untuk besaran gerak melingkar yang lainnya, itu ada percepatan sentripetal. Di dalam gerak lurus itu ada percepatan linier A. Di dalam gerak melingkar juga ada percepatan, namanya percepatan sentripetal. Kita lihat di gambar, arah dari percepatan sentripetal itu menuju pusat lingkaran. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, AS-nya itu adalah V kuadrat per R, di mana percepatan sentripetal itu adalah sama dengan V kuadrat dibagi dengan jari-jarinya. Kemudian gaya sentripetal juga arahnya menuju pusat lingkaran, di mana persamaannya kita ingat hukum 2 Newton, F itu pada gerak lurus F sama dengan M kali A. Maka pada gaya sentripetal Fs, namanya Fs sama dengan M dikali dengan percepatan sentripetal. Jadi Fs sama dengan M dikali dengan AS, di mana AS-nya itu adalah V kuadrat per R, sehingga Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana AS adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. Fs adalah gaya sentripetal, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Dan R adalah jari-jari lintasan, satuannya meter. Contoh soal: sebuah benda bermassa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal gerak benda tersebut. Dari soal tersebut dapat kita ketahui itu ada massanya 1 kg, berarti M-nya sama dengan 1 kg. Kemudian omeganya kecepatan sudut 120 rpm. rpm itu menandakan rotation per menit atau rotasi per menit, sehingga omega sama dengan 120 rotasi per menit, sama dengan rotasi, satu rotasi itu kan 2pi radian, berarti 120 dikali dengan 2pi radian per menit. Menit kita jadikan sekon, 1 menit itu 60 sekon, sehingga 120 dikali 2pi radian per 60 sekon. 120 dibagi 60 itu dapat 2 kali 2pi radian, sehingga dapatlah 2 kali 2pi itu sama dengan 4pi, sehingga omeganya sama dengan 4pi radian per sekon. Kemudian jadi putarannya R-nya sama dengan 2 meter. Kemudian ditanyakan AS-nya dan Fs, gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Kemudian berarti AS itu V kuadrat per R. Kita cari dulu V-nya, ada omega, ada R, berarti V sama dengan omega kali R. V-nya itu sama dengan omega kali R, omeganya 4pi, R-nya 2, sehingga 4pi kali 2 sama dengan 8pi. V sama dengan 8pi meter per sekon. Masukkan ke dalam AS-nya. AS sama dengan V kuadrat per R, berarti V kuadratnya 8pi kuadrat per R-nya 2. 8pi itu dikuadratkan 64pi kuadrat per 2. 64 bagi 2 32pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan sentripetalnya adalah 32pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya sentripetalnya itu masukkan M dikali dengan AS. Masanya 1 kg, AS-nya tadi dapat 32pi kuadrat. Masukkan 1 kali 32pi kuadrat itu sama dengan 32pi kuadrat, sehingga gaya sentripetalnya sama dengan 32pi kuadrat Newton. Semoga video kali ini bermanfaat.
Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.